wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya. Para ummahat dan akhwat atau ibu-ibu dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sekolah Seluma ya. Sekolah apa namanya? TK Pelita Bunda, Ustaz. Oh iya, yang di Bengkulu ya. Ya. Kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita diperkenankan untuk bersuah dia di pertemuan kita yang pertama. Ya. Jadi para ummahat atau para ibu yang di Bengkulu berkumpul ya di sekolahan berarti ya. Nah, baik, kita insya Allah di siang hari ini akan berbicara tentang peran ibu ya di dalam pengasuhan ya, yaitu kita bicara tentang sebentar ya peran ibu di dalam pendidikan anak ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tugas dan peran seorang ibu ya, maka sejatinya kita nggak bisa lepas nih dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, tugas kita adalah tugas kita ya, dan juga termasuk tugasnya para ibu melakukan wiqayah. Apa wiqayah? Perlindungan. Sebagaimana firman Allah, ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Artinya ya, para ibu atau para ummahat atau para bunda wajib mengawali untuk menjaga, melindungi, memelihara diri sendiri dulu dari neraka. Bagaimana caranya? Dengan ilmu, amal, sabar, dan doa. Nanti akan kita singgung lagi. Kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian atau keluargamu. Ya, terutama anak-anakmu. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, wa ahlikum ay adibuhum wa allimuhum khairah, yaitu ajarkan adab dan ilmu apa kebaikan bagi mereka. Ya, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu menerangkan maknanya adalah ta'muruhum ila ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah, yaitu perintah mereka untuk menaati Allah dan larang mereka dari ya bermaksiat kepada Allah. Jadi menjaga anak-anak, melindungi mereka dengan memberikan perintah dan larangan. Atau memberikan mereka dorongan, motivasi, dan tarhib, ancaman. Atau melakukan tasfiyah wa tarbiyah, yaitu membersihkan, mensucikan, ya, dan kemudian baru mendidik ya. Itu ibaratnya seperti orang yang sedang bertanam, maka harus disingkirkan dulu kotoran-kotoran ataupun hama atau penyakit ya, atau gulma yang semisalnya sebelum kita menanam tanaman ya. Nah, juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nabi juga mengatakan, setelah Nabi mengatakan warrajulu ra'in ala ahli baitihi atau fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Demikian pula wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulah fi baiti zaujiha ya wa ala waladi zaujiha. Wanita itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban ya, yaitu atas tanggung jawabnya di rumah suaminya dan terhadap anak-anak suaminya, yaitu menjaga harta, kehormatan, dan yang semisalnya. Nah, dan Anda wahai para ibu, ya, Anda sejatinya adalah seorang guru. Kalau kata orang Jawa, sing digugulan ditiru. Artinya yang dicontoh, sosok qudwah. Karena manusia belajar pertama kali dengan cara mencontoh, meniru. Ya, Allah berikan kepada manusia kemampuan
untuk meniru, disebut dengan muhakah, mimikri, menduplikasi. Itu adalah potensi yang udah Allah berikan. Kemudian juga Anda seorang murabbiyah. Dikatakan murabbiyah, Anda tugasnya melakukan tarbiyah. Tarbiyah artinya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, kata Imam Al-Baydawi, yaitu menghantarkan sesuatu ke tingkat sempurnanya sedikit demi sedikit. Makanya katakan syai'an fa syai'an. Atau kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Yaitu mengantarkan sesuatu perilaku demi perilaku, proses demi proses sampai ke tingkat optimal. Nah, di sini memang sengaja saya boldkan, saya tebalkan. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang penting, menunjukkan proses. Adanya tadarruj, ya. Proses tadarruj atau step by step. Makanya mendidik itu nggak bisa instan. Mendidik itu bukan proses yang sekali jadi. Ya, itu butuh proses, butuh langkah demi langkah. Ya, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba jadi gitu ya. Itu namanya mendadak, bukan mendidik. Kemudian juga secara bahasa kata tarbiyah itu juga bermakna tanmiyah, artinya menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Karena manusia termasuk anak kita sudah Allah karuniakan fitrah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut atau pada ciptaan Allah tersebut. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu ya ala tauhidihi wa ala ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Ya, bahwasanya setiap anak itu udah dilahirkan dalam keadaan bertauhid, ya, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ibu-ibu harus perhatikan ya, anak-anak Anda semua itu sejatinya sudah berada di atas tauhid, sudah di atas iman, di atas ma'rifatullah, di atas Islam. Jadi nggak ada istilahnya Islam turunan, itu nggak ada. Karena semua anak manusia ketika dilahirkan sudah Islam. Sebagaimana kata Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ya, setiap anak yang dilahirkan sudah berada di atas fitrah. Imam Nawawi mengatakan anna kulla mauludin mutahiyyan lil Islam ketika menjelaskan hadis ini. Setiap anak itu dilahirkan sudah dalam keadaan Islam. Lalu siapa yang menyebabkan anak itu menjadi kafir? Orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, yang perlu kita camkan, anak-anak kita ketika dilahirkan, Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, Allah ciptakan, kemudian Allah titipkan kepada kita, anak kita itu sudah dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan selamat dari kekufuran, dari keburukan, dari kejelekan, dari kemaksiatan. Makanya ketika mereka meninggal dunia, masuk surga. Ya, asalkan ya mereka belum balik ya. Maka mereka masuk surga. Kenapa? Karena mereka masih kondisi yang disebut dengan baro'ah. Baro'ah itu artinya terlepas dari tanggungan. Baik itu beban syariat. Makanya anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baliknya, itu masuk surga. Ulama bersepakat masuk surga anaknya kaum muslimin. Adapun anaknya orang kafir, ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama berpendapat mereka tetap masuk surga karena mereka wafat dalam keadaan di atas fitrah. Meskipun di dunia dihukumi kafir karena orang tuanya kafir, tapi ketika mereka wafat anak-anak, mereka masuk surga. Sebagian lagi ulama berpendapat mereka ya yumtahanuna fi yaumil qiyamah, diuji lagi oleh Allah di hari kiamat karena Allah yang lebih tahu tentang bagaimana kondisi mereka apabila mereka ya tidak meninggal dunia misalnya. Jadi Allah yang lebih tahu. Jadi Allah uji, kemudian setelah itu Allah menempatkan anak tersebut. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga pendapat sebagian ulama. Intinya semua sepakat anak-anak itu berada di atas fitrah.
Fitrah itu iman tauhid. Karena itu yang bisa menumbuhkan fitrah ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendidikan yang tepat untuk menyuburkan fitrah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada tansyiah, yaitu mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Bakat. Karena anak-anak kita udah Allah berikan potensi dan bakat. Juga istiqdat ya, potensi. Jadi anak kita itu ibu-ibu sekalian, Allah berikan dua hal nih. Potensi dan bakat. Bakat itu unik. Setiap anak beda-beda. Ya. Setiap anak itu beda-beda bakatnya. Ya. Oleh karena itu, keunikan ini hendaknya dicari tahu oleh masing-masing kita. Dan untuk mengetahui bakat itu bisa kita lihat ketika mereka anak-anak kita melakukan sesuatu, ya, itu mereka bisa melakukannya dengan mudah, dengan hasil yang baik tanpa perlu usaha yang ekstra, ya. Lalu kemudian hasilnya itu lebih baik daripada yang lainnya. Ya, maka dikatakan anak tersebut dia memiliki bakat. Ya. Tapi di sisi lain Allah juga berikan kepada manusia itu potensi. Sehingga manusia bisa memiliki kemampuan untuk meraih skill, untuk meraih keahlian, untuk bisa memiliki ya kemampuan. Yaitu dengan cara dilatih. Makanya ada anak-anak ya yang mungkin dia berbakat di dalam berbahasa. Cuman belajar sebentar dia menguasai. Nah, sementara ada anak-anak lain itu butuh waktu, butuh proses. Tapi dia tetap bisa. Karena ada potensi yang udah Allah berikan. Tinggal kita dorong, kita motivasi. Ya, dan tiap anak beda-beda ya dari sisi kemampuan. Bakat beda-beda, kemampuan juga beda. Nah, tugas kita orang tua adalah mengembangkan tadi bakat dan juga potensinya. Anda juga seorang muaddibah, mengajarkan adab. Ya, dan konsepsi Islam di dalam mendidik anak adalah al-adabu qabla al-ilmi atau al-adabu qabla talabi. Adab sebelum belajar. Ajarkan dulu adab sebelum belajar. Manners before knowledge. Nah, di antara proses mengajarkan adab yang pertama adalah dengan cara tahbibul aulad. Menjadikan anak itu senang dulu dengan sesuatu yang hendak kita ajarkan. Anda kepingin anak Anda, ya, dia itu menjadi anak yang rajin, ya, dia nggak perlu banyak diperintah-perintah mau belajar, maka jadikan dia mencintai ilmu. Anda kepingin anak Anda itu melakukan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, maka kuncinya jadikan dia senang dengan sholat, jadikan dia cinta dengan sholat. Demikian seterusnya. Jadi jadikan dia senang dulu, bangun mahabbah kecintaannya dulu. Baru kemudian ya untuk membangun mahabbah ini kita gunakan dengan cara ar-rifqu wal-lin. Artinya dengan lemah lembut, tidak dengan cara bentakan, tidak dengan cara keras, tidak dengan makian, tidak dengan paksaan. Itu biasanya nggak akan efektif. Anda apabila ingin membangun mahabbah dengan cara ar-rifqu wal-lin. Kemudian dengan cara kedua, berikan contoh. Bukan cuma nyuruh, tapi contoh. Karena anak adalah pencontoh. Apa yang mereka lihat lebih berpengaruh daripada apa yang mereka dengar. Baru kemudian kita ta'wid, kita jadikan itu adah kebiasaan, kita biasakan. Dan untuk melakukan pembiasaan harus dilakukan tadarruj bertahap. Ya, satu-satu, sedikit demi sedikit, itulah pendidikan. Kemudian untuk melakukannya harus istimror, continue, enggak cuma 2 pekan, 3 pekan selesai, enggak, harus terus-terusan. Istimror, continue. Ya, sampai itu menjadi ya bagian dari gaya hidupnya dia, kebiasaan hidupnya dia. Ya, habitnya dia menjadi habit. Kemudian baru bersabar dan doa. Kemudian ketika mengajarkan adab, adab yang paling utama adalah adab kepada Allah. Adab yang paling tinggi adab kepada Allah. Ajarkan dia adab kepada Allah. Beradab kepada Allah. Di antara adab kepada Allah, contoh yang paling sederhana, ajarkan dia bismillah. Mengucapkan bismillah setiap kali hendak melakukan sesuatu. Ini adab kepada Allah. Karena ketika Anda mengajarkan, nak, ucapkan bismillah sebelum makan, artinya dengan menyebut nama Allah aku makan. Dengan menyebut nama Allah aku minum. Dengan menyebut nama Allah aku membaca buku. Dengan menyebut nama Allah aku mengenakan baju. Artinya dia senantiasa mendahulukan menyebut nama Allah sebelum dia melakukan aktivitasnya. Itu adab kepada Allah.
adab kepada Rasulullah dengan cara ya mencintai Rasulullah, menaati perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah, ya mengikuti sunnah Rasulullah, beribadah mencontoh Rasulullah, adab kepada orang tua dengan cara menaati di dalam perkara yang ma'ruf dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian juga Anda wahai para ibu adalah seorang muallimah. Muallimah artinya Anda adalah seorang yang mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang paling utama, yang paling bermanfaat ya, itu adalah dua hal. Ya, ada dua ilmu yang paling bermanfaat. Ya, dikatakan anfa'ul ilmi. Yang pertama adalah ilmu yang dapat menghantarkan hamba mengenal Allah, mengenal penciptanya. Itulah ilmu yang paling bermanfaat. Karena tidak ada ilmu yang paling bermanfaat kecuali dengan ilmu itu seseorang semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan kebesaran Allah, semakin takjub dengan Allah, semakin mencintai Allah. Ya. Semakin ya dia mengenal Allah. Ma'rifatullah itu akan membuahkan mahabbatullah. Nah, ilmu yang menghantarkan hamba kepada penciptanya ini itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui ciptaannya kauniyah, karena Allah menurunkan dua tanda, ayat kauniyah dan kauliyah. Artinya ketika Anda mengajarkan dia mengamati tentang alam sekitarnya termasuk dirinya, maka sejatinya sedang memperhatikan kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Karena seseorang yang dia semakin mengamati, mempelajari ya tentang dirinya dan apa yang ada di sekelilingnya, maka dia akan semakin mengenal kebesaran penciptanya. Makanya dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya semakin mengenal penciptanya. Dan ini dalam rangka untuk menumbuhkan apa? Rasa syukur anak kepada Allah. Misalnya kita ajarkan mulai dari dirinya, ya. Masya Allah, nak, kamu sekarang udah bisa berdiri, lompat-lompat, berjalan, ya, bermain. Allah berikan kamu kaki, ya. Jadi, ya, kita selalu kaitkan semuanya dengan Allah. Allah yang berikan kamu kaki. Siapa yang menciptakan kaki kamu? Allah yang menciptakan kaki kamu. Ya, Allah berikan kamu kaki. Ajarkan dia bersyukur kepada Allah. Berarti kaki itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dititipkan kepada kita, maka wajib kita syukuri dengan hati, dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan amal perbuatan anggota tubuh dengan mempergunakan titipan Allah tadi, anggota tubuh tadi untuk ketaatan, tidak untuk kemaksiatan. Dari sini, kalau kita sudah punya pijakan seperti ini, ibu-ibu. Misal nih, Anda punya anak. Anak Anda itu suka menendang. Adiknya ditendang, kucing ditendang, hewan ditendang, orang tuanya ditendang. Itu berarti ada yang kurang, ada yang kelewat di dalam mendidik dia. Yaitu apa? Dia belum kita berikan pijakan mengenal dirinya. Nah, seharusnya kita dari awal, ya dari sedini mungkin kita ajarkan, ya Masya Allah, kamu diberikan kaki oleh Allah. Kaki gunanya untuk berjalan, melangkah, melompat, tidak digunakan untuk menyakiti, tidak digunakan untuk menganiaya ataupun menzalimi. Kalau adik ingin menendang, ini ada bola boleh ditendang, ya, ditendangnya di halaman rumah, tidak di dalam rumah. Itu seharusnya kita berikan. Bukan kita melakukan pendekatan dikit-dikit ngomel, marahin dia. Kamu ini kok suka nendang-nendang? Umi gak suka dengan anak seperti kamu ini. Ya, adik ditendang, kucing ditendang. Wah, kamu ini anak yang bandel. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Padahal itu momen bagi kita untuk mengaitkan anak kita dari sedini mungkin dengan Allah. Kemudian melalui ayat qauliyah Al-Qur'an, kita tasmi' perdengarkan Al-Qur'an, ya. Kemudian kita talqinkan Al-Qur'an, kita jelaskan maknanya, kita ceritakan ya kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an, ya. Itu melalui ayat qauliyah. Lalu kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan hamba, mengantarkan kita mengenali apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Artinya ma'rifatu ma yuhibbu, ya. Wa yardallahu. Mengenal apa yang Allah cinta dan Allah ridhoi. Jadi gini, Anda ketika berbicara tentang mengenal Allah,
itu nggak cukup cuman mengenal Allah saja. Tapi juga harus mengenal apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Karena itulah yang akan menghantarkan kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Karena ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'al dhahira wa batinah. Karena ibadah itu adalah ya suatu sebutan ya yang mencakup semua apa yang Allah ridho, Allah cinta. Nih perhatikan, Allah ridho dan Allah cinta, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu zahir ataupun batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Syaratnya Allah ridho dan Allah cinta. Ya. Dan hal ini mengharuskan kita harus mengetahui nih apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Juga termasuk apa yang Allah benci. Konsepsi cinta ya wahai ibu-ibu. Ya, misalnya kita ngomong ini cinta dengan sesama makhluk. Anda mencintai suami Anda. Ya. Nah, kecintaan yang sebenarnya itu berangkat dari mengenal dia. Ya karena semakin kenal semakin sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu benar. Ya. Idiomnya benar. Karena sejatinya semakin kita mengenal seseorang, ya imma kita semakin cinta atau kita semakin gak suka karena melihat akhlaknya jelek ya seperti itu ya. Tapi kalau ini yang kita bicarakan Allah, Allah itu sempurna. Siapapun yang berusaha mengenali Allah pasti mencintai Allah, pasti. Karena Allah sempurna, Allah begitu luar biasa, begitu hebatnya, begitu baiknya. Ya. Nah, demikian pula ketika kita misalnya mencintai suami kita, maka kita harus kenal suami kita. Dan kita harus tahu nih apa yang disukai oleh suami, ridhoi oleh suami, yang nggak disukai suami. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan balasan cinta suami. Nah, kalau sama makhluk saja kita ada konsekuensi seperti ini, lantas bagaimana dengan Allah? Makanya ibadah itu artinya kita mencari ridho dan cintanya Allah. Karena itu ketika kita beribadah, kita harus ikhlas. Mengharap wajah Allah, mengharap ridho dan cinta Allah, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan surga Allah. Itu ikhlas. Dan yang kedua, kita nggak mungkin tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai kecuali melalui penjelasan Allah sendiri di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah orang yang paling kenal dengan Allah dan Allah paling cinta dengan Rasulullah. Sehingga tidak ada jalan supaya kita bisa mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah kecuali dengan mencontoh Rasulullah. Jadi harus ada ikhlas dan mutaba'ah. Anda juga seorang mudarrisah. Anda ya melakukan tadris, mengajarkan dars ya dirasah ya ilmu-ilmu yang bermaslahat, bermanfaat, baik itu diniyah ataupun dunia, agama ataupun dunianya. Anda berkewajiban untuk mengajarkan hal itu. Di antara yang bermasalah duniawi, Anda ajarkan kepada anak Anda tentang ya life skill-nya, soft skill-nya, hard skill-nya, bakat dan seterusnya. Itu kewajiban Anda. Kemudian juga Anda seorang ustadzah, da'iyah, ya bagi anak-anak Anda, at least. Karena apa? Karena ketika Anda mendidik, Anda sejatinya sedang berdakwah. Mendidik anak itu ibadah. Karena Anda mengajak kepada kebaikan. Anda mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Anda sebenarnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak Anda, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat Allah mengatakan ya, "Waman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah ya wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya atau ucapannya yang melebihi daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah dan beramal soleh dan mengatakan kami adalah orang-orang yang berserah diri atau muslim. Anda juga ketika mendidik anak, Anda mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan. Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu ajrun ya kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Anda akan mendapatkan pahala jariyah. Contoh misalnya ibu-ibu. Nggak usah kita bicara apa yang sulit-sulit. Kita bicara ibu misalnya mengajarkan kepada anak Anda mengucapkan kata basmalah, bismillah. Ya, Anda talqin dia bismillah. Nah,
Ketika Anda mengajarkan kepada anak Anda, ketika dia mampu mengucapkan kata bismillah, atau kata Allah saja deh, Allah, ya. Maka ketika Anda ajarkan kata ini, kemudian kata ini diulang-ulangi oleh anak Anda seumur hidupnya, maka Anda akan mendapatkan pahala. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya itu adalah Rasulullah. Pahala senantiasa mengalir terus itu kepada beliau, ya. Jadi manusia yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pahala senantiasa mengalir kepada Rasulullah. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat ketiga, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya ya kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad mendapatkan pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Karena setiap kali ada orang mengucapkan syahadat atau orang sholat atau melakukan ya amal-amal di dalam Islam, Rasulullah mendapatkan pahala. Karena itu nggak perlu kita ya seperti mengirimkan pahala bacaan untuk Nabi, Al-Fatihah untuk Rasulullah, nggak perlu. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, Nabi sudah mendapatkan pahalanya. Ya. Kemudian juga mendidik anak itu mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada hidayah. Juga mendidik anak itu memberikan qudwah, uswah hasanah dan mengajarkan kebaikan. Makanya Anda adalah seorang ustadz. Ya. Dan ingat, ketika hamba beramal soleh, maka amal soleh itu kembali kepada hambanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya sejatinya tidak butuh dengan apa? Dengan amalan kita. Nah, jadi ketika kita beramal, maka kebaikan itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat, man amila sholihan fali nafsihi. Siapa yang mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan, maka ya itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waman asa'a fa 'alaiha. Ya, dan siapa yang berbuat keburukan, maka juga dia yang akan menanggungnya sendiri. Ya, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah Rabbmu sama sekali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini kita harus paham ini. Anda punya peran, wahai para bunda, ayah juga punya peran. Peran ayah menentukan visi, misi, dan tujuan di dalam keluarga. Peran ayah adalah sebagai protektor, pelindung, dan sebagai pemimpin dan penanggung jawab. Anda adalah pelaksana, eksekutor dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh imam Anda. Karena suami adalah imam. Nahkoda kapal. Kita mengikuti arahan dia. Makanya ya kita cari imam yang benar, imam yang soleh. Nah kalau misalnya kita diuji dengan imam yang nggak benar, maka kita tidak berkewajiban menaati di dalam perkara-perkara yang maksiat. Tapi tetap kita wajib taat di dalam hal-hal yang sifatnya mubah ataupun yang baik. Anda juga berkewajiban sebagai mudarrisah, muaddibah, murabbiyah sebagaimana yang tadi telah diterangkan, dan Anda juga bertanggung jawab terhadap anak Anda. Anak Anda akan belajar dari sosok ayahnya tanggung jawab, mas'uliyah. Anak belajar menjadi sosok bertanggung jawab itu dari bapak paling banyak. Kemudian indibat, kedisiplinan juga dari bapak. As-siqatu bin nafsi, kepercayaan diri juga dari bapak. Belajar memiliki prinsip mabda juga dari bapak. Dhabtun nafsi, bisa mengelola, memanage, regulasi emosi, itu juga dari bapak. Kemudian juga belajar tentang life skill, ya, maharatul haya dari bapak. Adapun dari diri Anda, ibu, anak belajar pertama bahasa, lughah. Makanya bahasa anak-anak itu disebut dengan bahasa ibu. Seringkali al-fasoha, kefasihan anak itu mengikuti ibunya. Ya. Kemudian dari sisi zakat, kecerdasan, ya, akhlak dan adab, ma'rifatus syuur, mengenal emosi. Kalau tadi bapak dia mengelola regulasi emosi, dari ibu dia mengenal emosi. Belajar kasih sayang, kelemah lembutan, ketabahan, kesabaran, empati, itu adalah dari Anda, wahai para bunda. Nah, dan ingat wahai bunda, Anda punya 4 waktu yang harus Anda jadikan waktu yang berkualitas di dalam keseharian Anda. Pertama, Anda punya me time, waktu Anda bersendiri. Serepot-repotnya Anda, pasti Anda punya me time. Seorang ibu yang benar, ibu yang salihah, dia gunakan me time-nya itu untuk mengumpulkan tenaga.
mengumpulkan kekuatan, dan seorang wanita yang salihah tahu kekuatan itu datangnya dari Allah. Yang menguatkan dia adalah Allah, yang menolong dia adalah Allah, yang memudahkan semua urusannya adalah Allah. Sehingga dia jadikan me time-nya itu untuk bertakarrub kepada Allah. Dan ketika hamba bertakarrub kepada Allah, banyak berzikir, menyebut, berdoa kepada Allah, akan mendatangkan ketenangan. Dia menjadi sosok yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, karena me time-nya digunakan untuk ibadah. Istirahat, ya rehat sejenak dengan apa? Dengan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga punya couple time, waktu berdua dengan suami. Maka gunakan itu waktu untuk musyawarah, untuk diskusi, untuk dialog, untuk bincang-bincang santai, yang intinya yang dapat menguatkan bonding atau cinta kasih, bukannya malah berantem, ya. Family time dengan keluarga, bermain bersama, rihla, wisata, social time, yaitu kita bermujalasah, bersosialisasi, diantaranya seperti momen kita ini adalah termasuk social time. Gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat seperti kajian, belajar. Nah, ada 4 bekal modal agar Anda bisa menjadi bunda yang sukses di dunia dan di akhirat. Ya, yang pertama adalah Anda harus punya ilmu, belajar terus. Ya, karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Ya. Jadi gelas yang kosong tidak akan bisa menuangkan sesuatu yang tidak ada isinya. Maka Anda harus memiliki ya bekal dulu, ilmu dulu. Kemudian amalkan ilmu tersebut. Praktekkan ilmunya agar Anda bisa menjadi qudwah, uswah, contoh dan teladan. Karena keteladanan itu adalah berasal dari apa? Dari amal yang berangkat dari ilmu dan ilmu yang diamalkan. Jadi percuma kalau ilmu tapi tidak diamalkan, atau amal tanpa ada ilmunya. Maka itu semua sia-sia. Itu adalah seperti karakternya Yahudi dan Nasrani. Yahudi, mereka adalah kaum yang Allah murkai karena mereka punya ilmu banyak tapi nggak mau beramal. Nasrani, mereka semangat beramal tapi mereka tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya mereka ad-dhalin, sesat. Kemudian setelah itu butuh kesabaran. Ya, Anda harus sabar, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam mengajar. Kemudian baru berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 kunci utamanya. Ingat, ya, ketika Anda ingin menjadi seorang sosok ibu, maka jadilah ibu teladan. Ibu teladan itu adalah ibu yang dari kata teladan, yang tauhidkan Allah. Artinya senantiasa segala aktivitas Anda adalah karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah. Billah, dengan pertolongan Allah. Senantiasa yang meminta pertolongan Allah di dalam segala hal. La haula wa la quwata illa billah. Kalau lillah, la ilaha illallah. Kalau billah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian fillah, di jalan Allah, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Ya. Jadi jadikan ketika Anda mendidik anak Anda, maka fokus Anda adalah mentauhidkan Allah. Karena ini adalah haknya Allah yang harus kita tunaikan. Artinya tauhid itu kita membangun koneksi diri kita dengan Allah. Dan kemudian kita wajib membangunkan koneksi anak kita dengan Allah. Maka kelak Allah akan membantu ya kita agar anak kita bisa terkoneksi dengan orang tuanya sehingga bisa menjadi anak anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian E-nya ya adalah eliminasi kejahilan kita. Kita diciptakan asalnya bodoh. Ya, sebagaimana An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian, kita semua, dari rahim ibu-ibu kita dalam keadaan kita nggak punya ilmu sedikit pun. Ya, tapi Allah berikan kita alat-alat untuk bisa belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kita mau bersyukur kepada Allah. Jadi eliminasi kejahilan kita dengan cara apa? Belajar. Karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, tidak dengan cara ongkang-ongkang kaki, tidak dengan cara ngobrol-ngobrol tidak bermanfaat, tidak dengan cara menghabiskan waktu di media sosial, tapi dengan cara belajar. Ya, itulah yang akan menghilangkan kejahilan kita. Kemudian ketika belajar, lazimi adab saat thalabul ilmi. Ya. Jadi ketika belajar seperti saat ini, maka kita wajib untuk beradab. Ingat, adab sebelum ilmu. Karena itulah yang akan menjadikan ilmu kita berkah. Nah, dikatakan ya oleh Al-Imam Yusuf bin Husain ya rahimahullah,
Dikatakan bil adabi yufhamul ilmu atau bil adabi tafhamul ilmah. Dengan adab ilmu itu bisa dipahami, atau dengan adab ya, atau dengan adab ya, apa namanya? Anda akan bisa memahami ilmu. Di antara adab dalam belajar adalah pertama adalah as-somtu, diam. Ketika guru bicara kita diam, kita tidak ngobrol sendiri. Yang kedua, istima, menyimak, bukan cuman simak, bukan cuman mendengar sambil main handphone atau sambil ngelamun, tidak, istima, menyimak dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian yang ketiga, kita jaga ilmu dengan cara kitabah, dengan cara menulis. Ada ilmu yang baru, ada insight, kita tulis. Kemudian kita murojaah, kita amalkan, kita ajarkan, dan kita sabar. Kemudian yang keempat adalah ya azam dan antusiasme yang tinggi saat belajar. Ya, jadi kita harus semangat, berazam dan berantusias saat belajar. Kenapa? Karena dikatakan la yunalul ilmu birahatil jazadi. Karena ilmu tidaklah diperoleh dengan ya fisik atau raga yang bersantai-santai. Artinya harus ada semangat. Kemudian diam saat belajar dan dengarkan dengan seksama. Ya, ini diantar adab, yaitu dikatakan al-fahmu, yang namanya pemahaman, kita bisa paham adalah dengan cara apa? Husnus somti wal istima'. Dengan cara diam dan mendengar yang baik. Maka kita bisa paham. Dan kalau kita belajar, kita sulit paham, bisa jadi karena apa? Karena kita tidak baik di dalam diam dan tidak baik di dalam menyimak. Baru kemudian al-fahmu wal hifdhu, yaitu mencatat. Ya, al-fahmu pemahaman dan al-hifdhu menghafalkan. Kalau orang dewasa sebelum menghafal, pahami dulu. Anak-anak nggak apa-apa. Ya, hafal dulu baru paham belakangan. Di antaranya caranya dengan mencatat, kemudian kita murojaah, baru kemudian kita hafal, kita murojaah lagi, dan kemudian kita amalkan, dan kemudian kita ajarkan. Nah, kemudian baru yang terakhir, niatkan ilmu tersebut untuk dipraktekkan dan diajarkan. Ya, karena seorang muslim itu menghimpun dua hal, ilmu dan amal. Jadi bukan cuma belajar mengumpulin ilmu tok, nggak diamalkan, atau beramal tanpa ilmu. Nah, dan ingat bahwasanya pemberian terbaik kita orang tua kepada anak adalah mengajarkan tauhid. Kenapa? Ini haknya Allah. Karena untuk inilah Allah menciptakan kita, Allah menciptakan anak kita, bahkan Allah menciptakan ya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau kita ya ajarkan perkara yang paling mendasar ini, yaitu kita kaitkan anak kita dengan Allah, maka Allah tidak akan melupakan ya apa yang kita lakukan. Ingat, ada beberapa kesalahan nih di dalam memberikan pijakan tauhid ketika kita mendidik anak-anak kita. Ini contoh ya. Contoh misalnya, betapa banyak orang tua yang mengatakan Umi sayang sekali sama adik. Ini salah nggak? Nggak salah. Ya, ini ucapan yang tidak salah. Ini ucapan kasih sayang. Ini suatu hal yang boleh-boleh saja. Tapi ya, ketika orang tua lupa mengajarkan hal ini, bahwa Allah itu arhamur rahimin. Allah itu lebih penyayang ya kepada siapapun, melebihi kasih sayang Umi kepada kamu, nak. Ya, Umi sayang sama kamu, tapi Allah lebih sayang lagi dengan kamu. Ya, itu harus kita ajarkan. Kita orang tua, Allah sudah berikan fitrah ya, secara fitrawi kita mencintai anak kita. Dan ini merupakan bukti sebagai cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada anak kita. Dan Allah arhamur rahimin. Ya. Jangan lupa untuk mengajarkan Allah lebih sayang kepada kamu dibandingkan sayangnya siapapun, termasuk sayangnya ibu. Allah lebih sayang dengan kamu, nak. Itu pondasi. Kemudian yang kedua, misalnya seringkali ibu akan mengatakan Umi atau bunda akan selalu menjaga adik. Ini juga nggak salah ya. Tapi kalau ucapan ini terus yang diutarakan, tapi lupa dengan ya mengajarkan bahwa Allah lah al-hafiz. Allah lah yang maha menjaga. Allah lah ar-raqib. Allah yang maha mengawasi. Ya. Allah yang menjaga kamu, mengawasi kamu, memelihara kamu, bahkan mulai dari semenjak kamu berada di janin ibu. Ya, ketika kamu belum menjadi seperti saat ini, masih berada di dalam janin, Allah yang jaga. Dan kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam, nggak bisa. Allah yang bisa. Ya,
Anda mungkin bisa menjaga anak Anda, tapi Anda nggak akan bisa menjaga 24 jam dan nggak akan bisa menjaga untuk seterusnya. Karena itu makanya ya kita ini makhluk yang lemah, butuh pertolongan Allah. Maka kita titipkan anak kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara dan menjaga anak kita. Lalu kemudian juga kadang-kadang kita sebagai orang tua kita ucapkan ya, adik atau kakak mau apa? Nanti Umi belikan, nanti Umi kasih. Adik, kakak mau apa nanti Umi kasih. Nanti Umi yang berikan. Ya. Ini juga ya suatu hal yang kurang tepat apabila kita sampai lupa mengajarkan bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah yang Maha memberikan rezeki, dan Allah Al-Malik yang memiliki semua yang ada di alam semesta ini. Seharusnya kita ajarkan kalau adik mau sesuatu, minta kepada Allah. Ini sebagaimana nasihatnya Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta kepada Allah. Mau mohon pertolongan kepada Allah. Hal yang sepele, misalnya anak kepingin es krim. Doa, minta kepada Allah. Ya. Nah, baru kemudian setelah kita belikan, kita katakan ini titipan Allah. Karena sejatinya semua yang kita miliki milik Allah. Kita tidak mampu membeli es krim kecuali itu adalah rezeki dari Allah. Ya, ini harus kita sampaikan kepada anak kita agar menjadi pijakan Allah begitu baiknya. Tapi jangan salah kaprah, banyak yang salah kaprah. Ya, akhirnya banyak ibu-ibu yang mempraktekkan lalu anaknya setiap pengen sesuatu selalu berdoa kepada Allah di hadapan ibunya. Seakan-akan kalau seandainya ibunya tidak memenuhi keinginannya, nanti si anak ini akan mengatakan, loh, mana ini Allah kok tidak memberikan aku. Jadi kita harus ajarkan ya bahwasanya ya ketika berdoa maka kita harus mengembalikannya kepada Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha baik, Allah yang maha bijaksana, Allah yang akan menentukan. Kita meminta kepada Allah, kemudian kita bersabar. Ya, bersabar dengan keputusan Allah. Ya, apakah Allah akan berikan, Allah akan kabulkan permintaan kita pada saat itu juga, ataukah besok, ataukah pekan depan, ataukah tahun depan. Ya, maka kita harus ajarkan. Itu semua berada di dalam keputusan Allah. Allah yang memutuskannya, dan keputusan Allah adalah yang paling baik, yang terbaik untuk kita. Ya. Lalu kemudian juga misalnya contoh, adik harus berbakti sama abi umi ya, karena adik sudah umi yang lahirkan. Ya, kamu ini umi yang lahirkan, kamu ini nanti pokoknya kamu kalau udah gede kamu harus berbakti sama umi ya. Jadi sekarang kamu umi rawat, nanti kalau umi udah tua kamu yang merawat umi ya. Nah, ini banyak orang tua seperti ini. Tapi lupa mengajarkan haknya Allah, yaitu tauhid. Ya. Yang mana apabila kita sebagai orang tua mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita semenjak dini, maka Allah yang akan memberikan taufik kepada anak kita agar anak kita berbakti kepada kita. Ya. Jadi meskipun Anda mengeluarkan banyak uang dan lain sebagainya agar ya Anda berikan kepada anak Anda berbagai macam fasilitas supaya Anda mengharapkan pamrih nanti ketika Anda tua, dia akan memberikan fasilitas kepada Anda, maka sejatinya hati anak Anda itu berada di genggaman Allah. Kalau Allah tidak berikan hidayah, maka bisa jadi apa yang kita berikan kepada anak kita pada saat ini, itu karena tendensinya bukan karena Allah, akhirnya anak kita pun juga lupa dengan kita. Karena itu makanya ajarkan tauhid kepada mereka. Haknya Allah. Maka Allah tidak akan melupakan haknya hamba. Ya, yaitu Allah akan jaga. Nah, ini juga ada contoh ya kesalahan-kesalahan di dalam memberikan pijakan ya kepada anak. Contoh misalnya, anak melakukan sesuatu yang baik atau yang benar atau yang dia sukses. Kemudian kita katakan kakak paling hebat, paling pinter, paling keren, apalagi kalau sudah berlebihan. Ya, kamu memang anak yang paling hebat sedunia. Kamu memang anak yang paling pinter seantero alam semesta, misalnya seperti itu ya. Ada orang tua seperti ini berlebihan. Ya. Berlebihan di dalam memuji anak itu berbahaya. Bisa menumbuhkan riya kepada anak, senang pamer ketika melakukan sesuatu, ingin mengharapkan pujian. Ya, sehingga jika anak tumbuh besar dengan sifat ini, maka mereka cuma ingin mencarikan apa? Mereka menjadi
ya orang-orang yang mencari people pleaser, ya pujian orang lain. Gila hormat makan puji, bukan mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan manusia. Hidupnya nggak akan tenang. Manusia yang dia hidup dididik mencari keridhaan manusia, mencari ya pandangan manusia, atau dididik menjadi people pleaser, nggak akan tenang hidupnya. Ya, nggak akan tenang. Juga diantaranya ucapan kita, ih kamu malu-maluin ih, itu kamu malu-maluin ini dan lain sebagainya. Itu akhirnya apa? Akhirnya anak itu dia ketika tumbuh hanya melihat pandangan orang. Seharusnya diajarkan hanya melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya orang tua marah nih, dasar kamu anak bodoh, anak nakal. Kamu itu nggak bisa dibilangin, atau kalimat-kalimat vonis yang seperti itu. Ini jelas juga suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena menyerang pribadi anak. Memberikan label kepada anak. Menvonis anak ini akan melahirkan karakter yang buruk dan jelek. Anak akan meniru ya keburukan ini. Anak akan mengikuti cara-cara orang tuanya dalam hal menvonis, labeling, ya, dan ini akan menjadikan anak tumbuh dalam keadaan yang labil emosinya. Kemudian dia cenderung untuk tidak mau bersosialisasi, menyendiri, bahkan dia menjadi penakut, atau bahkan sebaliknya dia menjadi tukang bully, ya. Kenapa? Karena dia suka dicemooh oleh orang tuanya. Ya. Atau misalnya kita sebagai orang tua ketika melihat sesuatu, ya kita belum cari tahu, belum ini, langsung tiba-tiba udah kamu pasti pelakunya. Kamu pasti bohong kan? Oh, kamu pasti begini dan begitu kan? Sudah menvonis. Nah, tergesa-gesa di dalam menjudge. Bahkan sampai menghukumi niat anak, ya, menghukumi niatnya seperti kamu pasti berbohong. Kamu pasti begini. Nah, itu udah menghukumi niat. Itu nggak boleh. Termasuk kezaliman besar. Dan ini dapat melahirkan karakter anak tidak percaya diri, nggak punya empati, insecure, suka berburuk sangka, dan seterusnya. Atau misalnya orang tua juga marah, mudah-mudahan kamu nanti begini, nanti kamu begitu. Oh, kamu nggak dengerin Umi, nanti kamu begini dan begitu. Didoakan dengan doa-doa jelek. Yang mendoakan keburukan kepada anak adalah kesalahan jamak yang sering dilakukan, sadar atau nggak sadar, oleh kita orang tua. Padahal bisa jadi doa-doa itu dikabulkan oleh Allah, sehingga ya kita mendapatkan penyesalan. Karena itu makanya biasakan lisan kita ketika marah berdoa dengan doa yang baik. Orang Arab itu ketika marah, mereka mengucapkan Allah yahdik. Allah yahdik. Ya, semoga Allah memberimu hidayah. Maka demikian pula ketika kita marah, jangan kita laknat, jangan kita doakan jelek, tapi kita doakan yang baik ya kepada anak-anak kita. Nah, ini terakhir ya. Oleh karena itu ya, maka hendaknya kita berusaha ya untuk menjadi seorang yang soleh dan soleha. Ibu soleha itu di antara karakteristiknya yang pertama S, ya, senang menuntut ilmu, senang belajar. Karena seorang wanita yang soleha adalah seorang thalibatul ilm, penuntut ilmu. Penuntut ilmu senang belajar. Kemudian hargai nikmat yang Allah berikan. Jadilah syakirah, yang selalu bersyukur atas pemberian Allah. Kemudian amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Menjadi seorang apa? Amilah, yang mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang dia pelajari. Kemudian lemah lembutlah. Jadilah engkau rafiqah, ya, wanita yang lemah lembut. Kemudian inner beauty atau indahnya hati. Yaitu wanita yang jamilah. Kecantikan itu bukan dilihat dari fisik, bukan. Tapi dari perangai, dari akhlak, dari hati. Itulah kecantikan yang sejati. Kemudian hikmah dan bijaksana. Jadilah wanita yang hakimah, ya, yang hikmah, yang bijaksana. Ya. Lalu kemudian antusiaslah dan miliki semangat yang tinggi. Jadilah Anda wanita yang harisah, ya. Semangat belajar, semangat mengamalkan, ya, semangat mempraktekkan ilmu, semangat mendidik, ya, semangat berbagi, ya, dan semangat yang baik yang lainnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah harus berdoa dan tawakal. Jadilah Anda seorang, ya, abidah, ya, wanita yang senang beribadah, yaitu dengan cara meminta kepada Allah, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Yang terakhir ya, memang ada tantangan-tantangan untuk menjadi seorang wanita atau menjadi seorang ibu yang bijaksana atau ibu yang benar. Jadi ya, untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, maka kuncinya yang pertama adalah kenali Sang Pencipta Anda, kenali Allah.
maka Allah akan ya mengenali Anda. Ini nasihatnya Nabi, ya. Nabi pernah menasihatkan kepada Abdullah ibn Abbas, ya, namanya ta'arafallaha firraha, ya, ya'rifka fi syiddah. Ya, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau lapang, maka Allah akan mengenali engkau di saat engkau kesulitan. Artinya, ya, apabila kita senantiasa terus berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan cara belajar agama yang lebih intens, terutama akidah, tauhid, belajarnya taksil, sistematis, terperinci, bertahap, ya, maka insya Allah itu akan menjadi bekal kita untuk menghadapi ya tantangan-tantangan di dalam pendidikan atau pengasuhan. Kemudian setelah itu kenali diri sendiri terlebih dahulu. Ma'rifatu dzat, ma'rifatu nafsi, kenali diri Anda. Anda mengenal diri Anda, ya. Anda mengenali bagaimana emosi Anda, perasaan Anda. Anda bisa mengidentifikasi apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita kecewa, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Itu kita harus kenali. Karena kalau kita nggak bisa mengenal diri kita, maka kita akan sulit untuk mengutarakan, dan juga ini akan ditiru oleh anak kita. Mereka juga akan sama. Mereka sulit untuk bisa mengutarakan dan mengenal diri mereka sendiri. Karena itu jadilah ibu yang bisa mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Tapi Anda akan sulit untuk bisa mengenal diri sendiri apabila Anda tidak mengenal Allah yang pertama kali. Karena man arafa rabbahu arafa nafsahu. Kemudian baru kenali pasangan Anda, kenali suami Anda. Kuncinya komunikasi, ya. Yaitu dengan cara mencontoh Nabi di dalam berumah tangga. Ya, makanya tak kenal maka tak cinta. Nah, kalau Anda misalnya diuji dengan suami yang memiliki sifat-sifat yang kurang baik, maka ya bersabarlah, ya, sabar di dalam menghadapinya. Ya. Selama itu adalah hal-hal yang tidak sampai ya membahayakan agama kita, membahayakan fisik kita, ya, maka bersabar tentunya adalah suatu hal yang lebih baik. Baru kemudian kita mengisi peran kita masing-masing. Karena suami atau ayah punya perannya, ya ibu atau istri juga punya peran masing-masing. Nah, peran itu saling melengkapi. Ya. Dan bukan maksudnya sang ayah berarti tugasnya cuma cari nafkah. Enggak. Tugasnya ayah itu juga aktif di dalam mendidik, bahkan menjadi penanggung jawab di dalam pendidikan. Makanya Al-Quran lebih banyak ya menyebutkan contoh sosok potret di dalam pendidikan itu laki-laki, para nabi, para rasul. Di antaranya ya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, termasuk Luqman, ya. Ya, jadi isi peran masing-masing. Kemudian adalah berusaha untuk tetap tegar menghadapi pressure, ya, tekanan lingkungan. Ya. Ya, belajar agama itu kuncinya. Dan fahami kaidah Islam di dalam menghadapi omongan orang. Kuncinya dua. Anda ingin hidup tenang, kuncinya dua sebenarnya. Tajahul dan taghaful. Itu kuncinya. Tajahul dan taghaful. Apa itu? Tajahul itu artinya kita nggak menggubris ucapan orang terhadap kita. Tajahul. Cuek. Mencuekkan ucapan orang. Kita dikatakan ini, dikatakan itu. Kenapa? Karena kalamun nas la yantahi. Ucapan orang itu nggak ada ujung pangkalnya. Ya, kita itu nggak akan ditentukan, dideterminasi tentang diri kita itu karena ucapan orang. Enggak. Pujian orang juga nggak akan membuat kita mulia, celaan orang juga nggak akan membuat kita hina. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang al-mu'izzu wal mudhillu, yang memuliakan dan yang menghinakan. Karena itu kita nggak usah ngurusin ucapan orang. Itu namanya tajahul. Yang kedua, taghaful, ya. Makna dari taghaful adalah ya kita nggak usah memperhatikan kesalahan orang, ya. Artinya kita nggak usah ngurusin kesalahan orang, nggak usah ngurusin ya si fulan salah, si fulan enggak. Kita sibuk dengan diri kita, nggak usah ngurusin kesalahan orang. Maka kita akan bisa lebih tenang di dalam menghadapi hidup. Kemudian optimis menghadapi problem apapun termasuk finansial. Ya, kenapa saya sebut finansial? Karena kadangkala inilah yang seringkali menjadi problem. Ingat ya bahwasanya yang namanya kekayaan itu tidaklah dilihat dari kuantitas, tapi dilihat dari keberkahan. Ya, betapa banyak orang gajinya besar, ya, gajinya banyak,
tapi ternyata hutangnya juga banyak. Dan ternyata juga hidupnya itu meskipun gaji banyak kok merasa kurang. Di sisi lain ada orang mungkin jualan bakso, jualan herbal, atau yang semisal, tapi nggak punya hutang, padahal gajinya kecil. Ya, itulah yang namanya keberkahan di dalam harta. Ingat, takwa, ikhtiar, dan tawakal itu kuncinya. Makanya Allah mengatakan apa? Apa namanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar dan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia dia apa namanya? Dia duga-duga ya, yang tidak dia sangka-sangka. Baru kemudian berdamai dengan inner child, karena ya seringkali di dalam diri kita itu ada inner child ya, yaitu ada luka-luka pengasuhan akibat dari perlakuan orang tua kita yang dahulu, maka kita harus berdamai dengannya. Bagaimana caranya berdamai? Adalah kita ya belajar tauhid kuncinya. Mengenali diri kita dan memaafkan, belajar memaafkan orang tua kita. Ya, itu kuncinya. Belajar memaafkan orang tua kita. Ya. Dan tetap menaati orang tua kita seburuk-buruknya orang tua kita. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, sekarang kita tinggal memilih ini, lebih mendahulukan perintah Allah atau lebih mendahulukan kemarahan kita, ya sakit hati kita, kejengkelan kita kepada orang tua. Mana yang kita lebih dahulukan? Ya, orang-orang yang beriman, ya yang mendapatkan taufik dari Allah, meskipun dia mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya, dia tetap berusaha untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena apa? Karena itu perintah Allah, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini di antara beberapa poin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di siang hari ini. Jadi masih ada waktu beberapa menit ya sebelum masuk waktu asar di daerah Cinere dan sekitarnya, yang kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 menit ini. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya. Nah, ya, silakan yang ingin bertanya silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Abror mau bertanya boleh? Ya, ya kita berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu. Kalau nggak ada yang bertanya, ini ada Abror ini yang mau bertanya ini. Ada anak-anak yang mau bertanya ini. Ya Ustaz, silahkan. Iya, silakan. Abror. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Abror Ustaz, gimana? Juga sehat juga? Ya, Sehat ya? ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana? Abror. Itu apa itu bapaknya Urwah bin Mas'ud Islam atau kafir? Bapaknya siapa? Urwah bin Mas'ud. Subhanallah ya. Jadi ini pertanyaan anak-anak itu memang susah ya dibandingkan pertanyaan orang dewasa ya, karena perlu apa? Karena perlu murajaah ya, berkaitan dengan hal ini ya, karena seringkali itu ada
sejumlah sahabat itu yang masih diperselisihkan tentang keislamannya. Seperti contoh misalnya Thuwaibah, ya, mantan budaknya apa namanya, Abu Lahab, ya contohnya misalnya. Itu ya sebagian ulama mengatakan beliau masuk Islam muslimah, sebagian mengatakan ya beliau masih tetap dalam keadaan musyrik, ya, jadi tidak diketahui. Nah juga sama ya, sahabat Urwah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Ya, jadi beliau adalah salah seorang sahabat dari Taif yang pertama kali masuk Islam, ya. Ya, jadi yang apa namanya? Yang pertama kali masuk Islam. Nah, di antara keistimewaan sahabat ini, sahabat Urwah ini adalah, ya, itu beliau dikatakan postur tubuhnya itu menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, itu disebutkan. Tapi wallahu alam bisawab, ya. Ya, mohon maaf apa Abror, ya. Saya belum tahu ini apa Ustadz belum tahu tentang ayahnya Urwah bin Mas'ud, apakah beliau sudah masuk Islam ataukah belum. Nanti coba Ustadz baca-baca lagi, kalau sudah dapat jawabannya nanti insya Allah dijawab, ya, tentang Urwah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, baik, itu yang menyebabkan saya seringkali agak ketar-ketir kalau menerima pertanyaan anak-anak, ya, karena pertanyaan anak-anak itu simple, langsung pada intinya. Ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallah khairan, ya. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Maaf ya, Abror, ya, Ustadz belum bisa jawab, ya. Gak apa-apa, makasih ya. Ya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Silakan bagi Ya Ustadz, ini ada yang mau bertanya. bertanya. Nah, silakan. Mana kamera? Ya, jam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas materinya hari ini. Dan saya selaku kepala sekolah di TK Pelita Bunda ini, yaitu tempatnya Ibu Lerin mengajar, ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ya. Yang akan saya tanyakan di sini Pak Ustadz, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak usia dini tentang adanya Allah itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad itu dibolehkan di ajaran agama Islam kita. Nah, itu saja Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana cara kita mengenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya memperkenalkan anak kita dengan Allah, ya, itu adalah perkara yang tidak sulit, tidak mudah. Kenapa? Karena Allah sudah bekali di dalam diri anak kita itu fitrah. Asalkan dari awal orang tua itu sudah berusaha untuk memelihara dan menjaga fitrah anak kita tadi. Karena untuk membuktikan keberadaan Allah itu nggak perlu kita melakukan melakukan penelitian. Karena ini perkara-perkara yang aksiomatik, ya. Tidak perlu kita melakukan pembuktian. Karena keberadaan kita itu sudah menunjukkan keberadaan pencipta. Kita ada karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mungkin kita ada dengan sendirinya atau kita menciptakan diri kita sendiri. Enggak mungkin. Ya. Karena itu, ya, kalau kita belajar misalnya di dalam salah satu usul atau di dalam buku yang berjudul Ta'limus Sibyan At-Tauhid, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Di situ diajarkan bima arafta rabbaka, bagaimana cara kamu mengenal Rabbmu, yaitu dengan dua cara, ya.
bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ya apa namanya memperhatikan yaitu ayat atau tanda-tanda ya keberadaan Allah dan makhluk-makhluk Allah. Di antara ayat-ayat Allah adalah ya malam dan siang, matahari dan bulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berakal. Ulul albab. Siapa ulul albab? Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka adalah orang-orang yang yang senantiasa mengingat atau menyebut Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Ya, dan kemudian mereka mengucapkan dan mereka juga selalu bertafakkur, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Wahai Rabb kami, Engkau ciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Ya. Atau melalui makhluknya, ya, makhluk ciptaan Allah. Ya, di antaranya kita, ya. Kita ini adalah di antara alam atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ya kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam bab al-imanu billah, ya. Yang pertama adalah tentang al-imanu biwujudillah, mengimani tentang keberadaan atau eksistensi Allah. Keberadaan Allah itu ditetapkan pertama melalui fitrah. Yang kedua, ya, melalui akal. Ya, akal sehat. Ya, secara logik, aksiomatik itu sudah bisa menetapkan akan adanya Allah. Jadi suatu hal yang keliru kalau ada yang mengatakan buktikan Allah itu ada. Itu keliru. Seharusnya buktikan Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena keberadaan Anda dan keberadaan pertanyaan Anda itu menunjukkan adanya penanya. Pertanyaan yang Anda ajukan itu menunjukkan adanya penanya. Ya, dan Anda adalah sang penanya tersebut, dan ketika Anda bertanya, ya, itu adalah sesuatu yang yang Anda sendiri ya sebenarnya adalah berasal dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Artinya Anda adalah sesuatu yang diciptakan. Ya. Dan keberadaan Anda itu menunjukkan akan adanya pencipta, gitu loh. Jadi pertanyaan Anda menunjukkan adanya penanya, keberadaan Anda itu menunjukkan adanya pencipta Anda. Ya. Nah, lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita tentang konsepsi Allah itu ghaib. Allah itu ghaib. Allah tidak bisa dilihat zatnya. Ya. Nah, jadi metode pembelajaran kita adalah mengajarkan iman dari semenjak kecil. Kenapa? Karena iman itu adalah ittiba'ud dalail wal hujjaj wal barahin. Iman itu adalah mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti argumentasi, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah. Itu iman. Makanya bedanya kita, umat Islam, dengan manusia-manusia yang lainnya, itu ada manusia yang mereka membangun keimanan dengan imajinasi, dengan fantasi, dengan khayalan, ya, dengan intinya dengan fantasi-fantasi, imajinasi atau khayalan. Akhirnya mereka menetapkan perkara gaib yang nggak bisa diindra itu dengan khayalan mereka. Makanya mereka menetapkan keimanan dengan takhayul. Contoh misalnya, keyakinan adanya dewa-dewi, adanya arwah yang bergentayangan, leluhur-leluhur yang punya wewenang dalam hal melakukan ini dan itu. Itu kan perkara-perkara yang tidak bisa diindra kan? Ya kan? Artinya mata kita, pendengaran kita dan semuanya kan tidak bisa menjangkaunya. Sehingga yang berperan adalah keimanan. Nah, sebagian manusia itu membentuk keimanan dengan khayalan mereka. Ya, dengan waham mereka. Dengan imajinasi mereka. Akhirnya mereka membangun keimanannya dengan khurafat. Nah, di antara bentuk khurafat ini adalah meyakini orang yang meninggal dunia, rohnya kembali ke masing-masing rumah, ke keluarganya. Ya. Pada hari ke-40, hari ke-100 dan yang semisalnya. Padahal kalau kita ngomong masalah keimanan,
keimanan itu nggak boleh kita tetapkan kecuali apabila ada dalilnya. Kenapa demikian? Karena yang paling tahu tentang perkara yang tidak bisa kita indra ini Allah. Sehingga kita hanya bisa menetapkan perkara yang gaib tadi apabila ada dalilnya. Dan dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok Al-Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Sunnah adalah perkataan Rasulullah. Manusia yang paling dekat dan paling kenal dengan Allah dan paling dicintai oleh Allah. Makanya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh menetapkan perkara gaib tanpa ada dalilnya. Nanti kita akan membangun akidah kita, iman kita dengan tahayul, khurafat dan yang semisalnya. Karena itu kewajiban kita dalam masalah iman adalah apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah maka kita tetapkan. Mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani para nabi dan rasul, mengimani kitab-kitab, mengimani hari kiamat. Nah, termasuk hari kiamat itu mengimani adanya siksa kubur, adanya adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, kemudian adanya nanti ketika akan kiamat akan adanya dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj, kemudian itu semua datang dengan dalil. Nggak ada dalilnya kita tidak menerima. Di sisi lain ada manusia ya yang mereka karena tidak pernah dididik dan tidak pernah disuburkan fitrahnya, akhirnya fitrahnya ini tidak tumbuh, bahkan mati. Akhirnya mereka lebih mendahulukan akalnya. Akal manusia itu nggak mampu menjangkau segalanya, tapi liar. Akhirnya mereka, karena sesuatu nggak bisa mereka indra, mereka tolak. Sesuatu yang nggak bisa mereka indra, dia dikatakan tidak ada. Allah itu nggak ada. Malaikat itu nggak ada. Jin itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak bisa mereka indra. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang materialistis. Padahal sejatinya mereka ini adalah orang yang paling, mohon maaf, bodoh. Ya, orang yang paling bodoh itu adalah orang-orang ateis. Ya. Karena kenapa? Karena ketika mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala karena menurut mereka Allah itu tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat, berarti Allah tidak ada. Itu berarti konsepsi yang sangat bodoh sekali. Kenapa? Sekarang kita tanyakan kepada orang-orang seperti ini, Anda pernah nggak melihat otak Anda? Untuk menetapkan sesuatu, Anda harus melihat dulu, menyaksikan dulu. Pertanyaannya, Anda pernah nggak melihat otak Anda? Berarti kaidahnya kalau Anda tidak pernah melihat ya otak Anda, berarti Anda adalah orang yang tidak berotak. Atau Anda meyakini nggak manusia itu punya ruh? Umumnya manusia meyakini. Ya orang-orang kafir, orang-orang itu juga meyakini kita punya sisi spiritual, ruh. Pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu bagaimana ruh Anda? Di mana posisinya, bagaimana bentuknya? Nggak tahu. Ya, bahkan betapa banyak di dunia ini sesuatu yang nggak bisa kita saksikan, tapi kita yakini itu ada. Contoh misalnya udara. Udara kita nggak bisa lihat. Ya, tapi kita bisa merasakan akan adanya udara. Bahkan listrik misalnya. Ya. Coba kita tantang tuh orang-orang ateis itu. Untuk memegang listrik, kabel listrik yang kita kupas, yang kita colokkan, mereka nggak akan mau megang. Padahal kalau kita tanya, emangnya kenapa? Padahal kalau dilihat nggak ada apa-apanya, dicium juga nggak ada baunya, didengar juga nggak ada suaranya, tapi saya nanti kesetrum. Kenapa Anda kok bisa kesetrum? Apa yang menyebabkan Anda kesetrum? Karena ada listrik. Nah, jelaskan kepada kami bagaimana hakikat listrik itu. Bagaimana gambarannya, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Anda nggak bisa menjelaskan tentang wujud atau bentuknya listrik, tapi Anda meyakini listrik itu ada. Bahkan orang-orang sebagian itu gambar elektron, proton, itu semua simbol saja. Karena nggak ada yang tahu bagaimana benar-benar rupa atau bentuknya, apa bentuk daripada listrik itu sendiri. Artinya itu suatu hal yang tidak kasat mata. Lantas bagaimana bisa Anda menafikan akan keberadaan Allah? Jadi itu konsepsi mendasar kita yang harus kita pahami. Nah, kemudian kita simplifikasi kepada anak-anak kita. Untuk mengajarkan ini kepada anak kita itu mudah sebenarnya, nggak sulit. Ya, kita bisa memberikan tamsil misalnya tentang udara, tentang apa rasa misalnya, taste ya. Ya, misalnya kita ambil contoh, ya berikan kepada mereka misalnya air putih, air biasa atau air mineral, kemudian Anda bawa ya gula dan garam, ya lalu kemudian suruh dia ngicipin air, kemudian tanya bagaimana taste-nya air, ya dia akan mengatakan ya air nggak ada rasanya, tawar. Kemudian dia suruh ngicipin garam,
dia akan merasakan asin. Kemudian suruh dia icipin gula, dia akan dia akan merasakan manis gula tersebut. Nah, sekarang suruh dia ambil 1 gelas, taruh ke air, kemudian suruh aduk. Misalnya gula tadi, aduk. Ya. Sampai aduk larut. Nah, kemudian suruh dia rasakan lagi, taste lagi. Ya. Dia akan merasakan airnya berubah menjadi manis. Apa yang menyebabkan air itu menjadi manis? Padahal tidak ada artinya kan gulanya sudah larut. Jadi artinya wujud daripada gula itu sudah tidak tampak kan? Artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau tidak kita saksikan bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Ya. Dan juga kita bisa mengajarkan tentang sifat. Ini kita ngomong makhluk ya. Air itu punya sifat. Di antara sifatnya tadi adalah dia rasanya tawar. Garam manis. Garam asin, gula manis. Nah, sekarang kita tantang sebaliknya. Kalau tadi gula dimasukkan ke dalam air, airnya tawar menjadi manis. Sekarang tantang sebaliknya. Ya, jadikan garam itu tawar, tidak asin, atau jadikan gula itu kehilangan sifat manisnya. Itu suatu hal yang sangat sulit sekali gitu loh. Nyaris mustahil bisa dilakukan. Kenapa? Karena dikatakan garam karena memang sifatnya dia asin. Itu sifat yang sudah melekat pada garam tersebut. Manis juga merupakan sifat yang sudah melekat pada gula tersebut. Kalau sudah kehilangan sifatnya, maka sudah nggak lagi disebut dengan garam ataupun gula ya. Artinya apa? Artinya ya sesuatu itu sudah punya atribut dan sudah punya sifat. Ini adalah sesuatu yang ada pada makhluk gitu loh. Ciptaan Allah. Lantas tentunya bagi Allah yang saat ini di dunia ini tidak bisa kita saksikan zatnya, tapi kita bisa saksikan bukti keberadaannya dari makhluknya, dari ciptaannya. Allah itu ada. Al-imanu biwujudillah, itu konsepsi pertama. Allah itu adalah ada. Kemudian Allah yang menciptakan semua ini. Allah yang mengadakan dari tadinya tidak ada menjadi ada. Karena Allah yang menciptakan ini semua, maka hanya Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi. Dan Allah sebagai pencipta alam semesta ini pasti memiliki atribut atau sifat-sifat, nama-nama dan perbuatan-perbuatan yang sempurna, yang berbeda dengan makhluknya. Itu konsepsi mendasar yang harus kita ajarkan. Dan kita nggak akan bisa mengajarkan ini kalau kita nggak belajar, terutama masalah akidah atau masalah tauhid. Makanya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah merayakan Maulid Nabi SAW. Yang pertama yang perlu kita ajarkan adalah ya, konsepsi mencintai Nabi SAW itu wajib atau tidak? Wajib. Kita wajib mengajarkan anak kita mencintai Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Dan kita harus ajarkan bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala itu ya seakan-akan menantang mereka yang mengaku-ngaku mencintai Allah. Ya, Allah berfirman kepada Nabi kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Maka kalian akan Allah cintai dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi konsekuensi daripada mencintai Allah adalah harus mentaati Rasulullah. Demikian pula mencintai Rasulullah adalah konsekuensinya menaati beliau. Makanya konsepsi mendasar yang harus kita ajarkan adalah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Itu ada 4 konsekuensi utama. Pertama adalah ya, mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Ya. Baik itu orang tua kita atau siapapun. Jadi kita harus wajib mencintai Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, menaati Nabi SAW di dalam segala apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi semua apa yang Nabi SAW larang. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan apa yang Nabi tuntunkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita kembali ke dalam konsep ibadah. Ibadah itu adalah suatu hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Pertanyaannya, kita tahu nggak sih ketika kita mengaku-ngaku ibadah meskipun kita ikhlas, tahu nggak sih kita apakah perbuatan kita ini diridhoi Allah atau tidak dicintai? Apakah dicintai Allah? Berarti ini mengharuskan kita harus punya ilmunya. Ilmu yang kita dapatkan adalah
haruslah berasal dari Rasulullah, karena Rasulullah yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Sehingga untuk beribadah nggak ada kelapangan bagi kita kecuali kita meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah apa? Adalah kita bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan. Dan kita mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau. Itu bukti kita mencintai Rasulullah. Ini yang harusnya kita ajarkan kepada anak kita. Anda mengajarkan anak-anak TK misalnya, mulai dari makan pakai tangan kanan, diajarkan adab, mengikuti sunnah Nabi. Itu berarti ini adalah suatu hal yang sudah jauh lebih penting, lebih mendasar daripada kita mengajarkan tentang konsep mencintai Nabi dengan semboyan-semboyan atau slogan-slogan ataupun perayaan-perayaan, tapi itu semua tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin kedua, ya para ulama tidak ada yang sepakat tentang kapan Rasulullah SAW itu dilahirkan. Tapi mereka sepakat Nabi dilahirkan di hari Senin. Nabi dilahirkan di hari Senin. Nah, karena itu makanya Nabi SAW itu beliau ketika menyebutkan tentang puasa di hari Senin, beliau mengatakan karena itulah hari di mana aku dilahirkan. Ya. Jadi ya Nabi dilahirkan di hari Senin. Kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Nabi, maka kita puasa sunnah. Ya. Tetapi tentunya anak-anak masih belum bisa ya untuk berpuasa sunnah. Tapi mereka sudah bisa diajarkan tentang hal ini. Nah, lalu kemudian pendapat yang mu'tabar, 12 Rabiul Awal itu adalah wafatnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wafatnya Nabi, bukan lahirnya Nabi. Itu pendapat yang lebih kuat, yang lebih mu'tabar. Yang mengatakan 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi, ini pendapat yang enggak kuat, yang syad. Ya. Kalau kita mau menelaah ya pendapat-pendapat para Imam Nawawi dan lain sebagainya, itu 12 Rabiul Awal itu adalah waktu di mana Rasulullah wafat. Berarti orang-orang ini ketika merayakan yang dikatakan Maulid itu sejatinya merayakan kematian Rasulullah. Enggak beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian poin yang keempat, ya, poin yang keempat tentang masalah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba kita tanya, saya tanya kepada ya siapapun yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tanyakan, ya, Anda ketika merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pertanyaan kita pertama adalah perbuatan Anda ini baik ataukah tidak baik? Maka pasti dijawab baik dong. Karena nggak mungkin dong dikatakan tidak baik kok dipraktekkan. Oke, berarti ini baik. Berarti yang Anda lakukan ini adalah baik. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ya. Kalau ini baik, pertanyaan saya yang kedua adalah kebaikan ini diketahui oleh Rasulullah ataukah tidak diketahui oleh Rasulullah? Anda tadi mengatakan Maulid ini baik. Oke. Baik ya, baik. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, ya, kalau kita sepakat ini baik, pertanyaan kedua adalah ini adalah perbuatan yang dipraktekkan Rasulullah ataukah tidak dipraktekkan? Dan lanjut ke pertanyaan ketiga, ini adalah suatu perbuatan yang dipraktekkan sahabat ataukah tidak dipraktekkan? Ya. Diamalkan Rasulullah tidak? Atau diamalkan oleh sahabat tidak? Nah, kalau dikatakan ya nggak mungkin Rasulullah mengamalkan. Orang Rasulullah hidup, ya, orang Rasulullah masih hidup loh. Padahal yang kita bicarakan kan adalah kelahiran Nabi. Nabi yang paling tahu tentang kelahirannya gitu loh. Anda katakan ini baik, ya kan? Nah, Anda katakan ini baik tadi kan? Pertanyaan yang tadi, yang berikutnya adalah, pertanyaan kedua adalah, Nabi tahu nggak kalau ini baik? Jadi Maulid Nabi ini kan dikatakan baik. Pertanyaan kedua adalah, Nabi tahu atau tidak kalau perbuatan ini baik? Kalau Anda katakan tidak tahu, berarti Anda telah menghina Rasulullah. Berarti Anda mengatakan Anda lebih alim daripada Rasulullah. Kalau Anda katakan Rasulullah tahu bahwasanya ini perbuatan baik, pertanyaan ketiga adalah, Rasulullah mempraktekkan tidak? Mengamalkan tidak? Kalau Anda mengatakan Rasulullah tidak mengamalkan, berarti Anda menuduh Rasulullah tidak mengamalkan sesuatu yang beliau ketahui dan itu baik. Ya kan? Berarti Anda menuduh Nabi tidak mempraktekkan ilmu,
tidak mempraktekkan sesuatu yang itu baik. Ya. Kalau Anda katakan Rasulullah tidak mempraktekkan. Tapi kalau Anda katakan Rasulullah mempraktekkan, Anda harus menunjukkan mana riwayat Rasulullah merayakan Maulid Nabi. Demikian pula sahabat Nabi. Tidak ada manusia yang paling mencintai Rasulullah melebihi para sahabat Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat Nabi SAW itu ya mempraktekkan Maulid Nabi ataukah tidak mempraktekkan? Lantas kapan sebenarnya Maulid Nabi ini ada di dalam sejarah perayaan umat Islam? Kalau kita baca di dalam buku-buku sejarah, bahkan ini dibenarkan oleh ketua PBNU saat ini, yang mengatakan ini adalah budaya pertama kali tradisi dari Daulah Fatimiyah Daulah apa namanya? Fatimiyah, ya. Dari Bani Ubaid, ya. Yaitu dari golongan Syiah, dari kelompok Syiah. Itu yang pertama kali merayakan Maulid Nabi SAW. Jadi intinya Nabi tidak mempraktekkan. Rasulullah tidak, para sahabat tidak mempraktekkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya tidak mempraktekkan Maulid Nabi. Para tabi'in tidak mempraktekkan. Para tabi'ut tabi'in tidak mempraktekkan. Imam Syafi'i tidak mempraktekkan. Imam Abu Hanifah tidak mempraktekkan. Imam Malik bin Anas tidak mempraktekkan. Imam Ahmad bin Hambal tidak mempraktekkan. Imam Bukhari tidak mempraktekkan. Ya, Imam Muslim tidak mempraktekkan. Semua ulama-ulama yang kita kenal tidak mempraktekannya. Lantas kenapa di zaman ini dipraktekkan? Siapa yang menjadi salaf yang merayakan Maulid Nabi ini? Kalau ini dikatakan baik, ya, maka sepatutnya mereka itulah yang paling bersemangat untuk melaksanakan kebaikan. Seakan-akan mereka tahu ini baik tapi mereka tidak mengamalkan. Ya, berarti apa? Seakan-akan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Kita menganggap diri kita lebih baik lagi. Ya. Berarti tinggal satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Maulid Nabi ini adalah tidak berasal dari para salaf kita, ulama-ulama kita. Tapi ini adalah berasal dari kebiasaan tradisi belakangan. Tradisi belakangan yang mengklaim sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah cuma sekedar mengklaim kita cinta dengan Nabi SAW, lantas dengan klaim itu akan membenarkan segala cara, ya? Artinya saya cinta Nabi, maka saya sholawatan sambil nyanyi dangdutan. Sholawatnya dinyanyikan dangdutan. Dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan atau dipraktekkan, ya. Ya, juga sama dengan cara-cara seperti perayaan Maulid Nabi SAW. Ya, kita boleh mengajarkan anak-anak kita tentang sejarah Nabi, tentang apa kita ceritakan. Itu bahkan suatu hal yang sangat dianjurkan. Tapi pertanyaannya adalah, ya, ada nggak sih mereka ini orang-orang yang mulia ini melaksanakan perayaan Maulid Nabi? Ya. Nah, kalau ada maka harus ditunjukkan mana argumentasinya. Argumentasinya itu adalah ulama-ulama belakangan, mutaakhirin, ya. Ulama-ulama mutakhir yang kita tahu agama kita itu ya tidaklah menjadikan perkataan-perkataan ulama sebagai dalil kecuali perkataan Rasulullah SAW. Apalagi ya itu juga diikuti dengan aqwalus salaf, ya, perkataan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in misalnya. Ya. Nah, terus kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh umat Muslim saat ini di dalam acara peringatan Maulidnya itu kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika mereka merayakan Natal. Natal itu bahasa mereka, artinya juga kelahiran. Mereka merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita seakan-akan nggak mau kalah. Kita juga ingin merayakan kelahiran Nabi kita, merayakan ulang tahun. Kita pun merayakan ulang tahun, karena ulang tahun itu adalah budaya dari mereka. Makanya Nabi mengatakan, ya, apa namanya? Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, apa namanya? Aduh, kok tiba-tiba lupa ini apa?
la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbi ya kalian akan benar-benar mengikuti ya sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian ya, atau tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian ya, hingga sampai mereka memasuki lubang biawak atau lubang dob ya, maka kalian pun juga akan mengikuti mereka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Kemudian kata Nabi, faman, lantas siapa lagi? Nah, jadi intinya adalah ya jemaah sekalian muliakan Allah ya, tentang perayaan Maulid Nabi SAW ya. Yang perlu kita pahami bersama adalah ya, pertama, tradisi itu bukanlah bagian dari agama. Yang kedua, apabila tradisi itu dianggap sebagai suatu bagian dari agama, yang mana apabila tidak dilakukan maka seakan-akan kita kehilangan keutamaan atau kita dikatakan tidak mencintai Rasulullah, maka ini sudah jatuh kepada bid'ah. Lalu kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya tradisi seperti ini adalah tidak berasal dari salaf kita, tapi malah berasal dari orang-orang ahli kitab, dari Nasrani khususnya, tentang perayaan-perayaan seperti ini. Lalu kemudian yang keempat, kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu dengan mempelajari sejarahnya, mengikuti sunnahnya. Kita ajarkan adab-adab, adab tidur, adab makan, adab masuk kamar mandi, adab keluar kamar mandi, adab berpakaian, adab bercermin, adab keluar rumah, adab masuk rumah, adab ke masjid, adab sebanyak. Itu menunjukkan kita mencintai Rasulullah SAW, ya. Dan ini yang seharusnya kita ajarkan, ya. Jadi bukan mengajarkan anak itu hanya ya sekedar perayaan-perayaan ataupun mengajarkan mereka dengan sejumlah sholawat-sholawat, tapi sebagiannya sholawat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihissalam, maka yang demikian ini sejatinya adalah ya suatu hal yang sejatinya kita ya menyelisihi Nabi SAW, meskipun kita mengaku mencintai Nabi SAW. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab ya, bahwasanya perayaan-perayaan seperti ini adalah perayaan-perayaan yang tidak pernah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan tidak dipraktekkan oleh beliau dan tidak dipraktekkan pula oleh para sahabat, tidak dipraktekkan oleh para salafus saleh. Ya, nah, sehingga ya kita ikuti nasihat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Contoh, teladanilah, ikutilah, itibaklah. Janganlah berbuat mengada-ada di dalam agama karena kalian telah dicukupi. Karena kalian telah karena kalian itu sudah diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah sempurna. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang mengada-adakan di dalam suatu agama sesuatu yang tidak ada tuntunannya dan dia anggap itu hasanah, baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi SAW itu telah mengkhianati risalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman pada hari ini, ya telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Ya, sesuatu yang pada hari itu tidak menjadi agama, maka pada hari ini juga tidak menjadi agama. Artinya agama sudah sempurna, Islam sudah sempurna, udah Allah sempurnakan. Sekiranya ibu-ibu kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah, ya sunnah yang ada ya dari Rasulullah yang sahih, kita nggak sanggup loh untuk mengamalkan. Lantas kenapa kita mencari-cari selain petunjuknya Rasulullah? Padahal kita tahu ya seringkali kita mendengarkan ya bahwasanya wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ya menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah harus wajib. Tapi bagaimana caranya? Ya. Apakah caranya dibenarkan ataukah tidak? Ya. Nah, itu yang penting sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu ya mereka yang tidak merayakan Maulid Nabi misalnya, itu dikatakan tidak mencintai Rasulullah. Maka sungguh ini adalah suatu hal yang benar-benar ya jauh
dari kenyataan. Kenapa? Karena sejatinya mereka-mereka yang tidak merayakan Maulid inilah yang sejatinya mereka mencintai Rasulullah. Kenapa? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dengan menghidupkan sunnah di dalam ya seluruh aspek kehidupan. Ya, berusaha untuk menerapkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Nah, ini yang seharusnya kita dahulukan. Bukan cuma sekedar perayaan-perayaan ataupun acara-acara yang seperti itu, ya, yang mana itu sebenarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Toib ya, ini jadi mohon maaf ya agak panjang karena memang ini adalah pertanyaan yang memang banyak ditanyakan sebenarnya, ya. Jadi memang butuh penjelasan yang juga cukup panjang. Jadi tidak bisa hanya istilahnya cuman langsung pada kesimpulan saja misalnya seperti itu ya. Yang seringkali nanti malah bisa salah pahami, ya. Nah, baik, ini karena kan sudah asar ya di Cinere dan sekitarnya, mungkin kita bisa cukupkan dulu sampai di sini karena saya lihat juga belum ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi insya Allah kita bisa cukupkan sampai di sini ya. Ya baik, mungkin di kesempatan yang terakhir ini ya nasihat saya adalah untuk diri saya sendiri dan juga untuk para ummahat atau para ibu sekalian adalah ya hendaknya kita tetap terus belajar menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat ya tentunya adalah ilmu mengenal Allah, akidah, tauhid. Ya. Dan itu harus kita pelajari, dan belajar harus sistematis, detail, dan bertahap. Dan bersabar ketika belajar. Itu insya Allah Ta'ala yang akan menjadi modal kita. Ya. Dan kemudian juga juga kita juga harus berupaya untuk mengajarkan ilmu tadi ya, ilmu yang kita pelajari tadi kepada anak kita dan anak-anak didik kita juga dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut, ya, dengan cara-cara yang yang santun, yang tidak tergesa-gesa, yang tidak memaksa dan seterusnya. Itu diantara ya hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Karena ingat ya, sejatinya yang kita lakukan ini ketika kita mendidik anak-anak kita, itu adalah proses, dan proses itulah yang akan dilihat oleh Allah dan dihisap oleh Allah, bukan hasil. Hasil itu di tangan Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah upaya kita, effort kita, juhud kita. Ya, sejauh mana kita berupaya. Dan sejauh mana upaya kita itu berangkat di atas dasar ilmu. Apakah selaras dan sesuai dengan ilmu ataukah tidak. Nah, itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya kita tidak fokus kepada hasil. Hasil di tangan Allah. Yang kita usahakan adalah proses, upaya kita, perjuangan kita, ya. Effort kita itulah yang lebih penting. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan. Karena sudah azan, kami persilakan Ustadz untuk live duluan.